Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lima kullu nafsin za'iqatul maut kafa bil mauti wa'id. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Yang terhormati keluarga besar Bapak almarhum Hendra Masdi SPDI, guru kita, guru SMA NI Pariaman. Kemudian yang kita hormati keluarga besar Bapak Zahardi atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhumah. Kemudian yang kita hormati Ketua DPW Alpai Sumatera Barat. Kemudian yang kita hormati Ketua DPD Alpai Kabupaten Kota se-Sumatera Barat beserta kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini melalui virtual kita bertakziah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini walaupun masih dalam keadaan COVID-19, kita masih bisa untuk merasakan duka terhadap keluarga-keluarga kita yang ditinggalkan oleh sang kekasihnya. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah untuk keluarga para ahli bait dan untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, kaum muslimin, kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, baiklah pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam acara takziah ini. Adapun tujuan takziah kita, yang pertama mencaliakkan mukonan sabak atinan duku, ikut berduka cita berlasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah dua orang dari dusanak kita. Yang pertama adalah Bapak almarhum Hendra Masdi SPDI, yang kedua orang tua kita, orang tua dari Bapak Kasubag kita, yaitu Bapak Zahardi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi situasi dingin bagi ahli bait, menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Adapun yang kita bawa sebagai oleh-oleh untuk almarhum dan almarhumah hanya seuntas doa. Kita mulai tadi dengan membaca surat Yasin bersama dari awal sampai akhir.
kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, kemudian tausiah, dan insya Allah nanti akan kita tutup dengan doa. Bacaan-bacaan zikir tadi kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan sampai beliau dalam kubur lapang angin sajuk, seluruh amal ibadah beliau yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekhilafan beliau diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kita berharap beliau husnul khatimah. Beliau husnul khatimah dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang diridhoi. Kemudian keluarga yang bertinggalkan berhati tabah untuk menerima musibah ini. Ibu bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang muliakan, semakin banyak kita mendoakan beliau, semakin besar peluang dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih afdal mendoakan beliau tentu orang-orang yang terdekat dengan beliau, terutama tentu anak-anak beliau yang saleh dan salihah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, zamata banu Adam in kata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal anak Adam maka putus segala amal kecuali 3. Salah satu yang 3 itu adalah doa anak yang saleh dan salihah. Oleh sebab itu pada anak-anak beliau, baik almarhum Bapak Hendra Masdi ataupun ibunda kita, mari kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan beliau betul-betul husnul khatimah. Bu bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini ibadahnya disampaikan oleh Allah kepada almarhum dan almarhumah. Yang kedua, tujuan kita takziah itu adalah kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran oleh kita. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Ayat ini ibu bapak kaum muslimin sidang jamaah, setiap takziah pasti dibaca oleh para guru kita bahwa setiap manusia pasti merasai mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Umbang jatuh, kalapo jatuh, ketek mati, gadang kamati, tuo kamati, mudo kamati. Mudah-mudahan ibu dan bapak kaum muslimin sidang jamaah, kematian ini juga sebagai pelajaran oleh kita. Beliau almarhum Hendra Masdi, kemudian ibunda kita itu sudah jelas telah jaleh beliau bertemu dengan Rabbnya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, bilolo awak, pernahlah kita bertanya pada diri kita masing-masing, berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seumur dengan kita, beliau mendahului kita. Ada yang berumur 40 tahun, ada yang berumur 30 tahun, 39 tahun. Sudah diambil oleh Allah. Tapi pernah nak bertanya kita pada diri kita masing-masing, kapankah Allah juga akan melihat saya? Kapankah Allah juga akan menjemput saya? Pernah nak seperti itu? Nah, ibu bapak kaum muslimin sidang jamaah. Tapi yang jelas, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa apabila kematian itu sudah datang, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, mereka tidak bisa diundur walaupun sedikit, walaupun sesaat, tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Oleh sebab itu bapak kaum muslimin sidang jamaah, kafa bil mauti wa iza. Mari kita jadikan kematian ini sebagai pelajaran oleh kita. Oleh sebab itu ada nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak kaum muslimin sidang jamaah, didatangi oleh Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jibril sampaikan kepada Rasul, ya Muhammad, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, tetapi yang 3 itu adalah untuk kita juga dan perlu kita renungkan. Yang pertama, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak hatimu, tapi ingat sebentar lagi kamu akan mati. Nah, ini judulnya Bapak kaum muslimin sidang jamaah. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Rasulullah orang terpelihara, beliau adalah orang maksum, beliau adalah banyak ilmu yang diberikan oleh Allah, tapi ketika beliau hidup masih diberikan peringatan oleh Jibril, diberikan pelajaran. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak hatimu di dunia ini, tapi ingat sebentar lagi kamu akan mati. Nah, kita juga seperti itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah. Sebab di dalam kandungan, ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan, sudah ditentukan oleh Allah 4 perkara. Pertama, persoalan rezeki. Berapa rezeki kita, menjadi siapa kita. Bapak kaum muslimin sidang jamaah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah. Sehingganya kita di dunia ini hanya menepati saja. Namun walaupun seperti itu, kita wajib untuk berusaha. Nah, apapun model rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah punya anak, apakah kekayaan, harta, apakah pekerjaan, apakah kesehatan, sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Yang kedua adalah jodoh. Di mana jodoh kita, Allah sudah tentukan Bapak kaum muslimin sidang jamaah. Malah kadang-kadang kita sudah bertahun-tahun untuk menjalin hubungan dengan seseorang, tapi kalau tidak jodoh, semuanya akan berantakan di akhirnya. Oleh sebab itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah, masalah jodoh sudah ditentukan oleh Allah, namun kita ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir itu namanya maut. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Di mana kita meninggal dunia, berumur berapa kita meninggal dunia, apa penyebabnya kita meninggal dunia, sudah ditentukan oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, datang kepada saudara kita, almarhum dan almarhumah hari ini, beliau sudah ditentukan oleh Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, kita yang masih hidup, kapan waktunya? Bahwa walaupun Jibril sampaikan pada Rasulullah, ismasyita fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak hatimu, tapi ingat sebentar lagi kamu akan mati. Tahu enggak kita kapan kita akan meninggal dunia? Wallahu a'lam bishawab. Bapak kaum muslimin sidang jamaah yang muliakan Allah. Tapi yang jelas, kita berkeinginan meninggal dunia itu adalah husnul khatimah. Sebab meninggal dunia itu ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Su'ul khatimah itu buruk mati kita. Standar buruk itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah bukan kurang duit. Ketika ada seseorang meninggal di tengah sawah, kemudian sudah 3 hari baru diketahui oleh orang, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kadang-kadang orang akan berkata, si anu tu buruk mana meninggal. Lah tahu orang. Lah 3 hari mau kau kata orang. Belum tentu Pak. Belum tentu. Ada orang yang meninggal, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, rumahnya baik, anaknya ada, rumahnya mewah, semuanya ada, kemudian meninggal dunia. Apakah menentukan dia husnul khatimah? Belum juga tentu. Yang jelas, yang menentukan husnul dan su'ul khatimahnya kita adalah kita sendiri hari ini. Oleh sebab itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah, saya sampaikan bahwa kita guru-guru ini, apalagi Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita mengajar di mana bermacam-macam yang kita ajarkan, bahwa kita guru ini adalah nomor 1 masuk surga. Kita yakin Bapak kaum muslimin sidang jamaah. Kenapa seperti itu? Karena ilmu kita itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada orang lain, dan amalnya akan terus menerus akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat besok. Oleh sebab itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah, takziah yang dimuliakan Allah, mari kita perbanyaklah ibadah. Saya sering sampaikan,
apabila kita sudah berumur 40 tahun ke atas, cerita kita sudah habis, Pak. Cerita kita sudah habis. Nah, apa cerita kita lagi? Cerita kita lagi adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita perbanyak sholat tahajud. Bagaimana kita perbanyak sering membaca Al-Quran. Bagaimana kita selalu sholat duha. Bagaimana kita perkuat hubungan di antara kita. Dengan siapapun kita perkuat hubungan kita. Bahwa memang itu adalah ibadah yang perlu kita lakukan ketika kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Oleh sebab itu, Bapak kaum muslimin sidang jamaah yang muliakan Allah, mari kita jangan lupa ketika kita mengajar, baik mengajar itu matematik, bahasa Inggris, Al-Quran jangan dilupakan. Ketika kita mengajarkan pelajaran-pelajaran lain, tahajud jangan dilupakan. Kemudian sholat duha jangan dilupakan. Karena apa? Karena dalam rangka merajut yang namanya husnul khatimah. Bahwa husnul khatimah itu ditentukan oleh Allah untuk kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang muliakan Allah, makanya hiduplah sekehendak hatimu. Maka ingat, satu saat bahwa kamu akan mati. Menjadi persoalan, sudahkah kita mempersiapkan untuk mati itu? Tentu jawabannya kita. Kenapa Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah dimuliakan Allah? Perjalanan kita sangat panjang. Kalau kita meninggal dunia umur 50 tahun, 60 tahun, hanya 60 tahun kita berjalan. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, perjalanan kita sangat panjang. Pertama ada perjalanan sakharat, ada perjalanan alam barzah, ada yaumal qiyamah, ada yaumal ba'si, ada yaumal mahsyar, ada yaumal mizan, ada sirat, baru surga dan neraka. Nah, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, begitu panjangnya jauhnya perjalanan kita, sudahkah kita persiapkan itu? Bahwa meninggal dunia pasti datang kepada kita masing-masing. Tapi kapan waktunya, itu adalah rahasia Allah. Kok tahulah kita Bapak kaum muslimin sidang jamaah, bila awak mati, ya jam berapa awak mati, apa sebabnya mati, kita akan bersiap-siap, kita dalam keadaan aman dan aman dan tentram. Tahu awak mati 2 hari lagi, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, mulai dari kini kau awak nak pergi ke sekolah lagi. Sanang di rumah awak lagi. Tak ke macam-macam cerita lagi. Minta maaf ke orang lagi. Tiba di hari hanya kita berwudu, kemudian sholat sampai awak mati. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kan tak seperti itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang jelas itu pasti datang. Oleh sebab itu, mari kita siap-siap. Yang kedua, wahbib masyita man syi'ta fa innaka mufarriqu. Yang kedua, Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah, nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad, cintailah orang yang engkau kendaki wahai Muhammad sekehendak hatimu. Tapi ingat, sebentar lagi kamu akan bercerai dengan orang tersebut. Akan bercerai dengan apa yang kita cintai. Kita cintai orang, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, silahkan. Tapi ingat, sebentar lagi kita akan bercerai dengan orang tersebut. Kita cintai jabatan kita, silahkan. Tapi ingat, sebentar lagi kita akan bercerai dengan jabatan tersebut. Kita cintai harta kita, silahkan. Tapi ingat, sebentar lagi kita akan bercerai dengan harta tersebut. Jadi Bapak kaum muslimin sidang jamaah, makanya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, mencintai sesuatu itu adalah sedang-sedang saja. Tidak terlalu mendalam. Kalau cinta sudah mendalam kepada harta, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita akan diatur oleh harta. Ketika kita diatur oleh harta, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, maka agama akan tipis pada diri kita. Kalau kita mencintai, terlalu cinta dengan jabatan, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, jabatan itu akan mengatur kita. Maka agama, iman, akidah maka tipis pada diri kita. Kalau kita terlalu cinta dengan dunia,
dunia ini akan mengatur kita. Yang jelas Bapak kaum muslimin sidang jamaah, ketika dunia ini mengatur kita, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita akan sengsara dibuatnya. Yang jelas ad-dunya lahwun wa la'ibun. Konsep dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Kalau konsep dunia itu permainan dan senda gurau, kita tidak akan pernah bertemu dengan kebenaran. Kita tidak akan pernah bertemu dengan kebenaran. Kenapa? Karena di dunia ini main-main se, Pak. Di dunia ko bersenda gurau se, bagarah-garah se, ya maja bagarah, wa'mal masyita fa innaka majziyum. Bekerjalah, berbuatlah sekehendak hatimu wahai Muhammad, tapi ingat kamu akan dibalasi dengan apa yang kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita dapati balasannya. Itu pasti. Ya, kalau padi ditanam Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah, padi itu akan tumbuh hasilnya. Kalau ilalang yang ditanam pasti ilalang yang tumbuh. Sedangkan padi ditanam kadang-kadang ilalang tumbuh juga. Nah artinya apa? Berbuat baiklah, ikhlaslah. Apalagi kita Bapak kaum muslimin sidang jamaah sebagai guru, Ambojo sebagai guru, kunci surga itu ada di tangan kita hari ini. Kunci surga itu ada di tangan kita. Tapi kapan kunci surga itu kita pegang, bisa kita pergunakan? Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita pergunakan besok. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari hari ini kita ikhlas untuk melakukan pekerjaan. Ikhlas untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan namanya pendidikan. Kenapa? Apalagi Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah, bahwa generasi muda kita hari ini yang menentukannya adalah kita semua para guru ini. Maka daripada itu, mari kita pegang kunci kita erat-erat dan kita pergunakan nanti untuk membuka pintunya surga. Oleh sebab itu, Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kalau jahat perbuatan kita, pasti kejahatan itu kembali kepada diri kita. Baik perbuatan kita, kebaikan itu akan bermanfaat kepada diri kita. Oleh sebab itu yang jelas bahwa semua yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita yang kita mengalaminya. Lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Kamu pasti kami uji, kata Allah. Jadi kita ini Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang dimuliakan Allah, walaupun kita orang hebat, walaupun kita guru, walaupun kita ustadz, walaupun kita ulama, ujian pasti datang kepada kita. Dan ujian itu bermacam-macam. Di antaranya minal khauf, dengan kerusuhan. Sedikit kerusuhan, sedikit ketakutan. Hari ini Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang muliakan Allah, kita ditakutkan oleh persoalan corona. Tapi sedikit. Menurut Allah itu hanya sedikit. Namun menurut kita itu banyak. Tetapi yang perlu bagi kita adalah kita berdoa dan berusaha. Selebihnya tawakkalna 'alallah, kita berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang muliakan Allah, yang jelas kita semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujian yang datang kepada kita. Nah, salah satu ujian itu adalah datang ke rumah dunsana kita dengan meninggalnya saudara kita Hendra Masdi SPDI. Oleh sebab itu beliau adalah orang baik. Kita yakin Bapak kaum muslimin sidang jamaah, kita yakin dan kita berharap kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau, sabar untuk menerima musibah ini. Karena musibah meninggal dunia adalah musibah persoalan biasa, tetapi menurut kita itu adalah luar biasa. Yang jelas pada anak beliau kalau sudah besar, jadilah anak yang soleh dan solehah. Kepada istri beliau, jadilah istri yang solehah. Doakan suami kita, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Dan jangan sampai anak-anak beliau putus sekolah. Kalau anak-anak beliau
yang tidak sekolah telah sampaikan kepada teman-teman, kepada kita ini, terutama tentu melalui Ketua Alpai Sumatera Barat. Jadi ini perlu bagi kita sikapi, jangan sampai anak kita ini putus sekolah. Kemudian juga kepada Bapak Zahardi, orang tua kita yakin beliau adalah orang baik, bahwa beliau bisa menjadikan anak beliau menjadi anak yang soleh. Yang jelas Bapak kaum muslimin sidang jamaah, beliau adalah orang yang solehah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan beliau ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua kafabil mauti wa izah. Mari kita jadikan kematian ini sebagai pelajaran oleh kita. Saya berpesan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, di saat-saat kita melaksanakan tugas di sekolah, jangan lupa sholat duha, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa kita sholat tahajud, dan selalulah silaturahim di antara kita. Jangan kita memutus silaturahim dengan di antara kita. Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah yang muliakan Allah, kita semuanya betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tujuan takziah kita adalah untuk minta maaf kepada ahlul bait, baik ahlul bait dari teman kita Hendra Masdi ataupun ahlul bait dari kepada Bapak Zahardi. Mudah-mudahan nanti Ketua Alpai Sumatera Barat minta maaf kita kepada ahlul bait tersebut. Sesuai itu Bapak kaum muslimin sidang jamaah takziah muliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah janggalnya mau minta maaf. Dan sama pembagian untuk takziah adalah ceramah takziah adalah Bapak Haji Henry Panidias. Tapi beliau karena sibuk MTQ hari ini oleh Ketua Alpai di telepon. Alhamdulillah kebetulan lain tidak ada keluar, bisa untuk melaksanakannya. Tapi yang sebenarnya Bapak kaum muslimin sidang jamaah, ambo berceramah di hadapan orang yang cerdas-cerdas semuanya Pak, di hadapan guru-guru ambo. Jadi mudah-mudahan apa nama sampaikan tadi, walaupun Allah ada dia Pak tu ibu-ibu, mudah-mudahan untuk menginginkan mana lupa menjagoan dan takaluk. Mudah-mudahan semua kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.